Baik, berarti ada ketidakcocokan antara ekspektasi lingkungan dan dengan apa yang kamu rasakan. Jadi berdasarkan teori karir Holland yang telah kita pelajari, kenyamanan kerja itu muncul kalau tipe kepribadian kita itu cocok dengan kerjaan itu. Jadi mari kita bedah selama ini aktivitas apa yang membuatmu merasa sangat senang melakukannya. Nah, jadi Pak, saya paling suka kalau diajak terlibat dalam kegiatan sosial, Pak. Kemarin saya jadi koordinator lapangan untuk acara relawan mengajar anak-anak jalanan. Terus saya senang berkomunikasi dengan orang baru, mengorganisasi tim, dan meyakinkan sponsor untuk mendanai acara kami, Pak. Jadi menarik sekali dari cerita tersebut, saya melihat dua pola dominan yang kuat. Jadi saat kamu menikmati aktivitas membantu dan mengajar, itu adalah indikasi kuat tipe sosial S. Lalu kemampuanmu itu mengorganisasi tim dan meyakinkan sponsor masuk ke tipe enterprising, yaitu tipe yang suka memimpin dan memengaruhi orang lain. Oh, jadi itu ada namanya ya, Pak. Tapi bagaimana dengan saran orang tua saya tentang administrasi tadi, Pak? Pekerjaan administrasi atau akuntansi itu masuk ke tipe konvensional ya, karena kan yang sangat teratur dan berbasis data. Jadi karakter kamu ini yang dominan itu di S, di sosial, dan sama di enterprising tadi. Jadi memang secara alami cenderung berseberangan sebenarnya, atau kurang nyaman jika harus bekerja penuh di lingkungan yang memilih. Jadi tanpa interaksi manusia juga ya. Oke, jadi mari kita lihat hasil asesmen mandiri singkat kita. Kepribadian karirmu itu mengarah pada kombinasi kode SE, yaitu social enterprising. Jadi orang-orang dengan tipe SE ini biasanya berkembang pesat di lingkungan kerja yang dinamis, melibatkan banyak interaksi personal, serta membutuhkan kemampuan memimpin atau mengarahkan orang lain. Pantas saja saya merasa terkekang, Pak. Kalau hanya duduk di balik meja komputer seharian tanpa bicara dengan siapapun. Wah, pantas saja saya sering merasa terkekang kalau hanya duduk di balik meja komputer seharian tanpa bicara dengan siapapun. Nah, itu dia. Jadi kepuasan karirmu itu akan jauh lebih tinggi jika kamu berada di lingkungan yang memfasilitasi kebutuhan sosial dan jiwa kepemimpinanmu tersebut. Oke, sekarang gini, mari kita cari jalan tengahnya aja. Kira-kira pekerjaan apa saja yang menggabungkan unsur manajemen atau bisnis, keinginan orang tua. Stop. Oke, sekarang gini, mari kita cari jalan tengahnya aja dulu. Kira-kira pekerjaan apa yang menggabungkan unsur manajemen atau bisnis, tetapi berfokus pada manusia dan komunikasi. Apakah ada pekerjaan seperti itu, Pak? Tentu saja, sebenarnya banyak juga, contohnya kayak human resource development day. Tentu saja banyak. Kayak contohnya adalah human resource development atau manajemen sumber daya. Di sana kamu mengelola struktur perusahaan, tetapi tugas utamanya adalah merekrut, melatih, dan mengembangkan potensi karyawan. Jadi contoh lainnya tuh kayak adalah konsultan karir, hubungan masyarakat, atau manajemen organisasi non-profit. Wah, saya baru terpikir, Pak, tentang HRD atau PR, Pak. Itu terdengar sangat menarik dan masuk akal untuk saya. Oke, bagus tuh. Sebagai langkah awal, minggu ini tugas kamu adalah mencari informasi atau mewawancarai salah satu alumni atau kenalan lah dengan orang yang bekerja di bidang HRD atau PR. Tanyakan bagaimana keseharian kerja mereka, bagaimana menurutmu gitu kan. Siap, Pak. Kebetulan sepupu teman saya ada yang bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan. Saya akan mencoba mengontak dia untuk ngobrol. Oke, luar biasa sesi kita hari ini karena kita memetakan kepribadian karirmu menggunakan pendekatan Holland. Bagaimana perasaanmu? Apakah sekarang setelah kita diskusikan hal ini menjadi lebih baik? Saya
saya merasa jauh lebih lega Pak. Sekarang saya tahu alasan konkret mengapa saya tidak cocok di akuntansi murni. Dan saya punya opsi konkret yang bisa saya diskusikan kembali dengan orang tua saya. Oke, sama-sama Fikri. Jadi kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan untuk mengevaluasi hasil obrolanmu dengan praktisi HRD tersebut. Tetap semangat ya.